Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman, kali ini gue berada di tempat kerja guys. Ini gue sempetin untuk ngevlog di tempat kerja karena banyak yang nanyain, emangnya si Romli ini kerja apa katanya. Nah, ini kerjaanku guys. Oke, untuk informasi ini, di Malaysia itu guys nggak ada wayar atau kabel-kabel yang semrawut guys, semuanya udah di dalam ini, bersih kan. Di ini perumahan baru ya, perumahan baru, masih nggak banyak penghuninya gitu, perumahan baru. Dan yang kita buat ini direnovasi atau renovate, dan ini kerjaan kami guys. Nggak ada kabel-kabel yang semrawut di sini karena sudah Malaysia sudah menggunakan apa ya, sistem kabel bawah tanah atau wayar bawah tanah gitu. Jadi nggak kelihatan, nggak semrawut kayak di Indonesia gitu guys. Bersih gitu nampaknya. Nah, kita masuk ke dalam. Seperti apa yang kita buat, kita masuk ke dalam. Ya, ini karena belum siap, ini tong sampah belum datang. Mungkin nanti selepas setengah hari tong sampah datang. Kita masuk dulu ke dalam. Nah, ini tinggal buat di belakang, di depan enggak. Ini sudah siap, ceilingnya sudah siap, semuanya sudah siap, tinggal ngecat guys, tinggal cat. Biasanya kalau owner minta apa, nah seperti ini guys. Ini belum dicat lagi guys. Nah seperti ini, kita ke belakang dulu. Nah ini guys, hah? Ini di belakang di dapur, nanti kita ini tengah buat dapur. Buat dapur guys. Ini nanti ya biar agak luas lah. Nambahnya sedikit sih. Nampaknya dari belakang guys. Wah, yang panas-panas sudah siap guys. Tinggal yang dalam nanti tinggal ngecat, tinggal apa? Tinggal sekitar 1 hari lagi yang kerjaan yang panas guys. Ini orangnya gak di tingkat lagi ke atas, cuman sampai di sini aja yang di luar. Ini nanti tong sampah datang semuanya bersih nih. Mungkin lepas tengah hari datang tong sampahnya guys. Tengok kawan saya guys. Bang dari mana bang? Dari mana? Dari Indonesia. Oh Indonesia. Jadi kita itu buat semua, buat aircon, buat ceiling, dan semualah, mosek, semuanya guys. Siapa tahu ya teman-teman mau buat rumahnya,
buat teman-teman yang orang-orang Malaysia. Ini yang punya orang Melayu guys, orang Melayu, orang Sabah tapi istrinya orang Melayu guys, orang Melayu sini lah gitu ya, orang KL. Ini kita sekarang ada di Rembayu, Rembayu ya bang ya, Rembayu di sini ya, Rembayu. Rembayu nih dekat-dekat dengan Teluk Panglima Garang, kalau nggak salah ya. Kalau salah dibenerin. Harus dibuang dulu guys museknya. Kalau nggak dibuang ini, waduh, sakit tangan guys. Ya seperti itulah guys pekerjaanku di tempat kerja yang biasa saya buat setiap hari itu ya seperti itu guys. Seperti itulah pekerjaanku. Soalnya banyak yang nanya itu hari kan, yang nanya aku nih kerja apa katanya di Malaysia ini. Ya kerjaanku di situ renovate, kata orang Malaysia renovate atau repair atau bisa disebutnya renovasi rumah kata orang Indonesia itu guys. Jadi rumah udah jadi, udah siap, tapi biasanya ownernya itu yang punya rumah itu mau buat inilah, mau dibuat ginilah gitu, biasanya direnovasi gitu, direnovate gitu rumahnya guys, dibuat balik gitu ya. Ya seperti itulah, seperti yang kalian lihat di video yang tadi itu, seperti itu kita. Banyak yang ngomong gini guys, yang lucu itu. Kenapa nggak kerja di Indonesia aja kalau sama-sama bangunan gitu, kalau sama-sama kontrak gitu. Di Indonesia kan juga banyak kontrak, di Indonesia kan juga banyak bangunan. Hey bos, bos, beda lah, iya sama-sama bangunan, tapi beda bosku, beda. Apalagi dari segi gaji, nggak usah ngomong gaji lah gitu ya. Gini, di Malaysia ini kita itu kerja itu benar-benar harus mengikuti tata cara yang benar gitu. Jadi ketika ini satu contoh cara mencampur semen nih dengan pasir. Misal kata kita mau campur pasir dengan semen, itu beda banget dengan di Indonesia. Dan kualitinya bukan kualiti semennya ya. Cara mencampurnya itu, kita itu ketika awal-awal masuk ke sini tuh dikasih tahu caranya gimana, terus cara itunya, cara pasangnya atau cara buatnya itu kita sudah tahu, dari Indonesia memang kita sudah tahu, tapi cara mencampur semen dengan semen berapa, pasir berapa, kapur berapa, itu beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu sesuka hati kita. Tapi kalau di sini enggak, kita harus ikut betul-betul. Kalau kita betul-betul ikut dengan cara-cara yang sudah diberitahu sama bos atau krani gitu ya. Memang kualitinya itu memang terjamin betul guys. Betul-betul bagus gitu. Dan betul-betul kuat. Dan gue udah ngebuktiin itu semuanya guys. Ketika itu hari yang gue balik, gue buat dapur emak saya, dan saya itu memakai cara-cara yang di Malaysia, yang telah gue pelajari, yang telah gue buat di Malaysia gitu. Ternyata bener-bener kualitinya memang beza guys. Ketika kita buat secara cara semen, cara campur semen, cara ini itu memang beda banget. Dulu kita kalau kerja di Indonesia itu ya sesuka hati kita. Biasanya kurang bagus semennya, tambah semen. Nggak ada apa ya, kita tuh nggak tahu caranya semen itu harus berapa kg, dan pasir itu harus berapa scrop. Kita nggak tahu itu. Tapi setelah kita
kerja di Malaysia, kita belajar di situ, dikasih tahu, dan kita bisa tahu setelah kita diterapkan di Indonesia memang beza guys. Itulah kenapa bangunan-bangunan di Malaysia itu memang apa ya, betul-betul kualitinya dijaga gitu guys, betul-betul dijaga. Itulah kenapa ketika ada sesuatu pada rumah itu memang nggak gampang crack, nggak gampang pecah lah gitu ya. Nggak seperti rumah-rumah di Indonesia, ketika ada gempa sedikit aja gampang sekali untuk pecah dinding kita, gampang sekali crack dinding kita itu kalau di Indonesia, karena hampir semuanya tuh nggak tahu gitu, cara membuat adukan semen itu berapa, pasir itu berapa, kapur itu berapa, nggak ada takarannya, nggak ada apa ya kalau di sini ya, cara mencampurnya itu beda guys dengan di sini dan di Indonesia gitu. Jadi seperti itulah guys. Jadi banyak pengalaman sebenarnya yang bisa kita petik. Banyak sebenarnya yang perbedaannya antara konstruksi di Indonesia dengan konstruksi di sini guys. Beda banget guys, beda banget. Itu yang gue omongin tadi. Hanya beberapa contoh aja. Beberapa contoh aja. Selain gaji ya, kalau gaji nggak usah diomongin, pasti lebih besar sini. Kita itu lebih dihargai di sini guys. Keringat kita itu lebih mahal daripada keringat kita ketika ada di Indonesia gitu. Dan bukan hanya itu guys. Di sini itu guys, kalau kerja di sini itu tempat tinggalnya itu sangat layak, karena kerajaan Malaysia ketika seorang bos di Malaysia ini mau mendatangkan pekerja asing dari luar, maka ada penguatkuasanya itu datang ke tempat di mana kita akan tinggal, pekerjanya ini akan tinggal, layak atau tidak layak. Kalau tidak layak, maka si bos ini tidak diperbolehkan untuk mendatangkan pekerja asing dari luar. Kalau tempatnya itu layak, bagus gitu, ya pokoknya layak lah gitu, layak untuk orang itu tinggal, maka si bos ini boleh ambil pekerja asing dari luar. Contohnya kita dari Indonesia gitu. Maka ya maksudnya kita untuk tidur, untuk masak, ya rumah tinggal lah gitu ya untuk kita gitu. Kalau tidak layak untuk kita, maka kerajaan Malaysia itu tidak meluluskan si bos ini gitu. Nah itu hebatnya lagi di Malaysia. Di Indonesia nggak ada seperti itu guys. Kelayakan-kelayakan seperti itu nggak ada. Sepanjang gua kerja di Indonesia tuh nggak ada kelayakan-kelayakan seperti itu. Jadi sebenarnya banyak guys, banyak cerita-cerita, bukan cerita-cerita ya, fakta-fakta yang perbedaannya tuh kalau cara menghormati orang itu beda banget dengan di Indonesia, bener-bener gitu. Kalau kita mau sebutin, wah banyak guys, banyak perbedaannya. Itulah kenapa kita memilih kerja konstruksi di Malaysia daripada kerja konstruksi di Indonesia gitu. Itu jawabannya guys. Banyak sebenarnya alasannya guys. Tapi gua nggak sebutin semuanya. Durasi guys. Nanti terlalu banyak, kalian juga bosen guys. Lihat wajah aku yang gini amat gini guys. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.